Pemirsa, kemarin dalam sidang perdana di DPRD Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan pidato perdananya yang mengatakan bahwa akan berkontribusi dalam pencapaian visi dan asta cita pembangunan nasional. Nah, salah satunya yang dikeluarkan statementnya adalah bahwa anak di Lampung berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Bicara soal pendidikan akan banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Namun satu tetap, harus juga mengelola pendidikan yang berkualitas. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan sudut pandang kali ini. Dan sudah ada dua orang narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama akan saya sapa yaitu Bapak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada Mas Gino Vanoli, Dewan Pakar FMGI Lampung. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Divi. Iya, aku biasanya manggilnya Mas nih, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa lah. Kalau Bapak tetap Pak Kadis. Oke, dan langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Kadis dulu nih, Pak. Tadi kemarin ya, Pak Gubernur menyatakan bahwa tentang pendidikan itu sektornya adalah bahwa setiap anak itu harus memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, sebenarnya ke arah mana nih pendidikan yang akan, rencana pembangunan pendidikan yang akan dikelola atau dijalankan dalam Provinsi Lampung ini? Baik, Mbak Lipi. Di poin kedua, misi Pak Gubernur, di situ dikatakan bahwa beliau akan meningkatkan SDM yang unggul. Oleh karena itu mungkin nanti berkaitan dengan dunia pendidikan bahwa kita akan coba merumuskan apa saja program-program di dunia pendidikan yang bisa meningkatkan IPM, kemudian juga bisa meningkatkan mutu pendidikan, supaya asta citanya Pak Presiden, kemudian ada misinya Pak Gubernur bisa dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun ke depan ini ya. Tapi jadi intinya adalah bagaimana meningkatkan SDM, karena berarti semuanya dari peningkatan kualitas pendidikan itu di SDM. Ya, betul. Nanti kita coba rumuskan beberapa program yang sekarang lagi kita proses kajian. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching. Ada target-target yang ingin dicapai oleh Pak Gubernur. Yang pertama adalah mungkin aspek prestasi akademik, kemudian juga beliau meminta juga terkait dengan sarana prasarananya juga mungkin lebih ditingkatkan, kemudian juga mungkin dari aspek pembinaan karakter juga nanti juga ada kegiatan dan programnya supaya betul-betul dari akhlakul karimahnya juga anak-anak didik kita punya fondasi, kemudian dari aspek prestasinya juga bisa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga target-target yang ingin dicapai di tahun 2030 yang akan datang 5 tahun ke depan itu bisa dipenuhi oleh kita. Ini sebenarnya dari 3 hal ini yang menarik dan berbeda nih daripada rencana program pendidikan mungkin yang sudah kita dengar sebelumnya adalah masalah pembangunan karakter. Tadi menyampaikan bahwa ada adab, ada juga sopan santun, etika dan lain sebagainya. Ini menarik nih sebenarnya. Kenapa kemudian pemerintah Provinsi Lampung atau Pak Gubernur Lampung ini akan membangun karakter itu diutamakan juga, Pak? Iya, karena itu adab itu lebih penting daripada ilmu sesungguhnya. Maka kemudian sejak dini nilai-nilai keagamaan juga mesti kita tanamkan. Mulai besok juga kita sudah buat edaran di seluruh satuan pendidikan itu kan dilaksanakan sanlat ya. Pesan kilat, ada acuannya sudah kita kirim 3 hari ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 8, seperti apa ininya, jadwal kegiatannya, terus apa saja materinya, itu sudah kita kirim ke seluruh satuan sebagai acuan, supaya nanti diharapkan setelah selesai mereka ini punya ilmu-ilmu agama, kemudian ada nilai-nilai kebaikan tambahan lah, artinya mereka punya fondasi agama yang kuat sehingga nanti bisa beradaptasi di tengah-tengah masyarakat. Itu penting ya? Penting dong. Oke, baik. Mas Gino tanggapin nih, gimana menurut Mas Gino sendiri tentang 3 hal yang kemudian menjadi poin dari pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung ini, dari aspek prestasi akademiknya, sarana prasarana, dan juga pembangunan karakternya? Ya, tentu yang pertama terima kasih pemirsa TVRI sudah memberikan ruang. Selamat kepada Pak Kadis Pendidikan yang baru. Tentu kita menyambut baik ya
punya gubernur muda, semangat, sudah dari awal sudah memberikan rujukan bagi kita, pegangan bagi kita dengan instruksinya. Dan kita harapkan ini kan baru awal ya. Beliau menekankan betul untuk tentang ijazah. Tadinya kita masyarakat berpikir sebagian umum, berapa sih ijazah yang ditahan, yang tertahan di sekolah? Ternyata jumlahnya puluhan ribu. Ya, dan dengan terobosan-terobosan yang baru, dapat informasi dari Pak Kadis juga, lebih dari 50% ternyata sudah bisa diberikan. Padahal itu tadi mau saya tanyakan sesudahnya. Oh, gitu ya. Mengatakan, abis sekarang kan lagi viral nih, atau kemudian menjadi aktual, disorot oleh berbagai pihak. Baru-barunya Pak Kadis jadi Kadis, tiba-tiba gebrakannya adalah membagikan secara gratis. Makanya ini yang kita apresiasi. Yang kedua, apresiasi yang kedua, Pak Gub langsung masuk pada persoalan peningkatan kualitas akademik. Yang ini justru memang sangat dirindukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena memang dari berbagai macam komparatif yang ada, kondisi Lampung tidak terlalu menggembirakan. Ya dari sisi IPM, ya mohon maaf aja. Kalau Pak Gub bilang nomor buncit, senyatanya memang betul. Provinsi Lampung nomor buncit gitu di Sumatera misalnya gitu ya. Dari sisi angka partisipasi perguruan tinggi kita juga masih pada level yang lemah. Kemudian angka partisipasi tingkat SLTA kita juga di tingkat nasional juga belum mencapai ranking yang bagus. Bahkan masih di angka 63, sekian. Nah, artinya belum tamat SLTA. Kita ini angka rata-rata lama sekolah baru 8 tahun, 7 bulan. Belum sampai 12 tahun? Belum tamat SMP makan. Kan kalau tamat SMP berarti kan 9 tahun. Artinya ketika Pak Gubernur menekankan pada peningkatan prestasi akademik, saya pikir ini satu instruksi terobosan yang layak untuk kita apresiasi. Kemudian penekanan beliau untuk peningkatan sarana prasarana, kemudian tidak boleh study tour, saya pikir tidak boleh potongan ini itu. Saya pikir ini kan lebih kepada persoalan perubahan mindset saya lihat. Study tour tetap penting kalau memang sebagaimana sesuai dengan tujuannya. Tapi hari ini kan agak misleading. Lebih ke orientasi bisnisnya yang muncul sehingga muncul kontroversi kan gitu ya. Dan yang terakhir tentang pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, saya pikir ini menjadi hal yang pokok. Kenapa? Daya saing bangsa ini kan bukan persoalan hard skill, tetapi soft skill kan menjadi penting. Jadi kan itu yang juga dirindukan oleh masyarakat. Ketika anak itu lewat di kampung, di depan orang tua, di depan lingkungan, anaknya sopan, tegur sapanya bagus, hanggum kalau kita orang Lampung. Orang nggak tanya, kok ini gurunya hebat amat, sekolahnya dari mana? Nggak nanya dia matematikanya berapa, biologinya berapa. Tetapi ketika dirasakan langsung, tadi Pak Kadis nyinggung-nyinggung tentang beragama. Jam sholat anak kita sholat, disuruh orang tuanya nggak pernah nunggu waktu. Saya pikir itu pencapaian keberhasilan pendidikan yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat mendapatkan dampak langsung dari proses pendidikan, saya yakin public trust, kepercayaan publik terhadap praktek pendidikan kita pasti akan juga. Tapi yang masih menjadi indikator atau tolak ukurnya pendidikan yang berkualitas itu ataupun pinternya itu anak, itu apa? Angkanya, ya kan? Belum kepada bagaimana karakternya. Tapi bagaimana, berapa rapornya, ranking berapa sekarang? Bukan seperti itu, Pak Gino. Ya, kita terlalu lama berada pada rejim angka-angka. Kenyataannya angka itu tidak sepenuhnya mewakili kondisi anak didik. Di dunia kerja sekalipun dalam persaingan global, kadang-kadang ijazah, angka-angka itu tidak terlalu diutamakan, tetapi bagaimana kemampuan anak kita punya ketika harus survei di tengah masyarakat nanti. Kejujuran, semangat kerja, kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, saya pikir itu justru menjadi indikator utama keberhasilan. Dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk tidak terlalu mendewakan angka, saya pikir ini justru tantangan terbesar kita. Berarti selain siswanya, orang tuanya juga perlu pendampingan-pendampingan sehingga kita punya pemahaman yang sama bagaimana pendidikan Lampung ke depan kita bawa. Mungkin seperti itu ya Pak Kadis, bahwa kan sekarang sudah mulai nih, tidak ada rapor dengan pembagian ranking, tidak ada juga rapornya juga sekarang sudah berbeda ya dengan kurikulum yang sekarang ini. Gimana Pak Kadis? Jadi mungkin gini, saya jelaskan satu persatu lah. Pak Gubernur itu pengen
pertama adalah prestasi akademik kita itu mesti lebih meningkat. Maka nanti kita cek ya kan 2 tahun terakhir berapa sih masing-masing sekolah itu yang diterima di PTN, kemudian diterima di dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian nanti kita pasang target tuh di 2025, 2026 seperti apa inovasinya supaya ada lompatan tuh, ada grafiknya. Itu yang pertama. Yang kedua termasuk Sapras, nanti kita punya before after. Mereka kirim tuh potret keseluruhan lingkungan sekolahnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, WC-nya seperti apa, pelapon mereka kirim tuh. Kita pakai aplikasi namanya V4. Nah, kemudian kita coba kasih arahan supaya dilakukan perbaikan. Nanti di bulan pertama kita cek, adakah perubahan. Di bulan kedua kita cek, adakah perubahan. Di bulan ketiga seperti apa. Sehingga kita tahu loh kondisi awal seperti apa, kemudian kondisi yang kita inginkan seperti apa gitu. Ada nggak pergerakan perubahan itu? Nah, ini kita lagi siapkan. Termasuk juga pendidikan karakter. Saya sih pengen anak itu punya 2 kemampuan. Ya kan, selain dari ilmu ya. Pertama adalah dia punya kemampuan yang namanya kecerdasan conversation, kemampuan bercakap-cakap, adab, attitude. Kemudian dia pintar memilih lingkungan yang tepat, circle. Jadi ketika 2 ilmu ini dia miliki, bukan hanya sekedar kecerdasan dan kepintaran secara intelektual yang dia punya, tapi kalau dia punya ilmu itu dia bisa sopan, bisa ini. Nah, pemahaman karakter ini yang mesti kita lakukan pendidikan sejak dini. Nah, kemudian tadi ada beberapa isu, ya kan, beberapa isu yang harus kita sikapi dengan bijak. Misalnya penahanan ijazah sampai hari ini baru 11.000 tuh kita bagi dari 21.000. 13.000 itu SMA, kemudian 8.000 tuh SMK. Nah, sudah di angka 52% yang sudah terbagi. Nah, kita kemarin tuh buka posko. Kita sampai di tanggal 26 kita tutup. Tapi kita buat edaran kembali. Nanti anak-anak kita yang mudik lebaran, yang nggak sempat ambil, atau wali muridnya atau keluarga intinya boleh dengan surat kuasa itu boleh ngambil di sekolah-sekolah masing-masing gitu. Hingga target kita kalau bisa ya kan sebelum lebaran ini beres, Mbak. Semuanya. Bayangkan saja, Mbak. Ada tahun 84 baru diambil sekarang ijazah. Ada yang 2004, 2015. Nah, ini saya kira ini penting. Termasuk yang study tour. Study tour ini boleh, Pak, masih boleh. Nah, ini saya jelaskan nih sama pemirsa. Study tour ini boleh, apalagi yang sudah DP tuh. Kan DP tuh, kasihan dong. Ya kan. Nah, tetapi nanti prosesnya mesti pakai angket. Bagaimana? Pakai angket dia. Ditanya, kemudian diberikan pemahaman. Maksudnya setiap anak ditanya? Ditanya wali muridnya. Anaknya juga ditanya, ini keberatan atau tidak, terpaksa atau tidak, maunya seperti apa. Kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada unsur keberatan gitu loh. Nah, dan diminta oleh Pak Gubernur sama Bu Wagub ya kan, kalau bisa study tour-nya di dalam provinsi gitu kan untuk ke depan. Kalau hari ini yang sudah terlanjur DP sudah kumpul-kumpul nih kan, nggak mungkin juga, kita juga mesti rasional dong lihat situasi ini kan, udah DP hotel, DP travel dan lain-lain. Nah, tetapi ke depan harapan kita ini mesti ada survei, mesti ada angket, sehingga ditanya betul, prosesnya tuh clear gitu loh. Apakah dia ini terbebani? Itu yang melakukan survei siapa? Itu nanti sekolah. Bukan dinas pendidikan ya? Ini nanti kita cek, Pak. Jadi ada V4-nya, kita siapkan aplikasinya. Jadi mereka kirim datanya ke kita. Berapa sih yang diterima di Unila, SMA 1 Bandar Lampung? Berapa sih yang diterima ini? Apakah dari tahun 2023 sampai 2024 ada kenaikan tuh? Kalau nggak ada kenaikan, berarti ada salah di metode belajarnya salah. Kemudian metode pengajarannya salah, Mbak. Karena gini, Mbak, kita juga nggak bisa nyalahin. Karena rekrutmen guru kita ini beda dengan luar negeri. Kalau di luar negeri rekrutmen guru kita ini passionnya tinggi. Kalau kita ini jadi guru opsi terakhir. Pilihan jadi guru pilihan terakhir. Kalau misalnya dia gagal mendapatkan pekerjaan di kota besar, dia gagal, dia cari kemana-mana ya di institusi baik itu negeri maupun swasta, di perusahaan besar atau perusahaan dia gagal, dia pulang kampung. Nggak ada kerjaan, ada tawaran jadi guru tanpa punya kemampuan pedagogik, tanpa punya kemampuan konseling dan lain-lain, tiba-tiba ngajar, Mbak. Nggak punya akta 4, nggak SPD.
ngajar. Bayangkan saja tuh bagaimana kondisi muridnya. Nah hari ini Itu persentasenya banyak di Lampung? banyak yang begitu. Hari ini nggak SPD, ya kan? Nggak ada 4 tiba-tiba ngajar karena gagal tuh mendapatkan pekerjaan di lain. kota Yang besar gitu. diinginkan. Tiba-tiba di desa di tingkat SD kan gini loh. Ngebangun pendidikan ini Mbak, mesti holistik integratif, kolaborasi kerjasama. Ada Dikdas, Dik itu di level kabupaten kota, Men itu di level kita. Mesti berkesinambungan. Nah pendidikan juga ada formal, non formal. Maka ketika kita bicara IPM, ya kan, ketika kita bicara rata-rata lama sekolah, indikatornya banyak Mbak. Ya kan, nggak segampang kita ngomong gitu loh kan, ada proses tuh. Maka kemudian kita coba ngebangun kolaborasi dengan PKBM, kemudian dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau misalnya, kan gini loh, kadang-kadang Mbak, hari ini kita ini berpikirnya hanya yang penting dapat ijazah. Sebenarnya tugas guru itu cuma satu Mbak. Saya tekan dengan guru dan menjamin terwujudnya mimpi siswa. Itu kompleks Pak, mimpi siswa itu. Jadi mimpi siswa ini kan banyak nih. Ya gimana caranya kita melakukan konseling, metode belajar, metode mengajar supaya mimpi mereka itu terwujud. Nah hari ini keikhlasan itu nggak ada lagi. Keikhlasan nggak ada lagi karena rutinitas, kemudian kejenuhan. Nah ini mesti ada daya ungkit, ada daya dongkrak. Nah kita coba rumuskan dengan program. Insya Allah nanti akan ada launching setelah mudah-mudahan sebelum SPMB ya, sebelum penerimaan siswa baru, supaya nanti ada target-target yang mesti dicapai. Apa nih launching? Programnya ya? Oh ya program. Jadi baik. Anda jadi kepala sekolah mau ngapain targetnya? Anda menjadi guru, apa yang mesti Anda hasilkan? Pantas kemarin habis rolling kepala sekolah ya? Nggak sembarangan loh Mbak. Guru penggerak sekarang gini, dulu ada KTSP, ada K13, ada sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Konsepnya apa? Inovasi. Ya. Merumuskan inovasi masing-masing sekolah. Berarti nampaknya Pak Kadis mengatakan bahwa ini ada tuntutan dari guru ini. Harus lebih kreatif, harus lebih ikhlas mengajar, harus lagi mempunyai... Karena jenuh. 10 tahun ngajarnya di situ-situ aja. Nggak pernah pindah. Ya kan? Akhirnya itu tadi, nilai-nilai keikhlasannya sudah luntur. Sehingga akhirnya yang penting menggugurkan kewajiban. Ya kemudian jam belajarnya selesai, ya kan? Udah itu selesai. Yang penting anaknya dapat ijazah. Selesai tugasnya. Ini saya mau nanya sama forum guru bermartabat atau forum martabat guru ya? FGMI ya, silakan Mas Dina. FMGI. Ya saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Kadis sebagai prolog ini menarik gitu ya, bahwa kita masuk pada urgensi sebenarnya sekolah. Justru di situ yang kita berharap, kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas mutu pendidikan, maka transformasi di dalam kelas itu menjadi hal yang pokok. Kenapa? Karena kualitas pembelajaran itu kan harus dilihat dari seberapa produktif, seberapa kualitas interaksi antara peserta didik dengan guru. Nah, oleh karenanya untuk bisa berinteraksi secara baik, tentu guru kan harus diatasi segala persoalannya tadi. Guru hari ini termasuk dalam kepala sekolah kan dalam suasana psikologi yang juga tidak sepenuhnya baik-baik saja. Saya pikir ini menjadi PR berat juga bagi pemerintah daerah. Kenapa? Karena kan jujur aja kita akui, semenjak rejim sekolah mengelola uang, adanya dana bos, narik dana komite, sekolah itu dalam tanda kutip menjadi public enemy, Mbak. Wow. Semuanya datang ke sekolah. Dengan yang kalau saya ngobrol dengan teman-teman kepala sekolah, guru gitu, 20 yang datang, satu pun mungkin nggak ada yang bicara tentang bagaimana meningkatkan mutu sekolahnya. Bicara duit. Tapi bicara hal-hal yang lain. Nah, tekanan psikologis inilah yang tidak sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi guru untuk bisa menjalankan tugas profesinya secara maksimal. Oleh karenanya, di antara gitu ya, rencana Pak Kadis yang saya pikir ini terobosan baru ini, perlindungan profesi guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi maupun perlindungan kesejahteraan, ini juga harus menjadi hal yang penting. Bagaimana sebenarnya guru kita berangkat ke sekolah itu betul-betul dengan suasana hati yang memang mau mengajar ya. Memang siap untuk mengajar gitu ya. Tentu ini perlu terobosan-terobosan baru terkait tentang pengelolaan
anggaran sekolah segala macam, sehingga kita semua berkepentingan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi guru-guru kita sebagaimana yang kita harapkan. Karena kondisi hari ini kan tidak ada di ruang hampa, situasinya juga tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Saya pikir guru hari ini memang harus jauh lebih hebat daripada guru-guru. Kalau saya lihat di konten-konten itu, guru-guru mengeluhnya kenapa harus juga saya mengajar tapi harus ngurus administrasi bos gitu. Ya, itu bagian penting juga. Artinya beban administrasi harus sedikit demi sedikit dikurangi. Ya. Sehingga guru itu tidak terbebani oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Yang kedua, jangan sampai guru itu terkesan menjadi debirokrasi. Kesan ASN-nya itu menjadi sangat kental gitu, tapi dia lebih cair, lebih fleksibel, lebih enak, sehingga enjoy-nya itu muncul berhadapan dengan peserta didik itu menjadi lebih oke. Bukan hanya melunaskan kewajiban tadi Ya. kan. Artinya di situ berperan emosinya, berperan juga seperti kata Bapak tadi, menggali impian anak-anak itu seperti apa sehingga diwujudkan dengan kreativitas dan inovasi dari para guru itu sendiri. Nah, tadi Mas Gino tadi sudah menyampaikan ada beberapa hal yang kemudian menjadi menjadi beban berat bagi guru. Selain dari tadi adalah perlindungan dari gurunya, dan juga tadi disebutkan ada anggaran-anggaran yang dikelola oleh sekolah yang juga melibatkan guru. Jadi gini, sumber pembiayaan sekolah itu kan ada 3, Mbak. Yang pertama itu adalah BOS nasional, kemudian juga mungkin ada BOSDA, ya kan? Kemudian dari aspek komite. Komite ini diatur, Mbak. Ya. Ada Permendikbudnya. Itu dibuat sebenarnya, ya kan, dulu dicari orang-orang, personal-personal yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Nah, itu nggak ada, Mbak, di desa. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang saudagar, orang-orang baik, itu nggak ada. Tetapi kebutuhan kita mendesak. Karena nggak semua anggaran di BOS itu mengakomodir hal-hal yang mungkin, ya kan, yang nggak diatur oleh pembiayaan dari dana BOS maupun BOSDA. Maka kemudian komite mengakali Permendikbud itu supaya ngambil sumbangan dari masing-masing wali murid. Tapi persoalannya hari ini, ya kan, nggak jelas tuh perencanaannya, peruntukannya apa, sehingga nggak ada transparansi gitu. Betul. Kemudian standar biayanya seperti apa? Nggak boleh kita gambaran standar biayanya seperti apa, karena ketika kita bicara standar maka pungli, Mbak. Nah, ini juga mesti kita ini juga gitu, hati-hati juga gitu. Oke, saya pingin mengkaji hari ini berapa sih gambaran standar pembiayaan yang bersumber dari komite gitu, supaya kenapa saya nggak bilang standar, maka kenapa saya bilang gambaran, karena ketika dipatok angka maka itu bisa jadi disebut pungli. Karena yang namanya sumbangan itu sifatnya paratif, mengedepankan aspek juga, ada yang ekonominya bagus, ada ekonominya susah. Betul. Nah, maka kemudian ini lagi dirumuskan. Saya mau bicara nanti dengan ombudsman, kemudian para penegak hukum, kemudian praktisi hukum, FKIP dan lain-lain, lagi proses, lagi pembenahan gitu loh. Tapi apakah Bosnas dan Bosda ini memang nggak cukup, Pak, untuk? Nah, ini lagi mau kita presentasi. Saya mau sehingga harus dicari waktu untuk mereka mempresentasikan peruntukannya apa aja. Mereka itu siapa? Nanti kepala sekolah. Seluruh kepala sekolah SMA di Provinsi Lampung. Termasuk ini, Mak. Kita coba uji. Dia ini bagus apa enggak? Nanti ada kepala sekolahnya? Kepala sekolah maupun guru. Bukannya kemarin habis rolling? Masih rolling lagi? Nanti ada proses hukum namanya. Baik. Nanti ada uji kompetensi, ada FKIN. Nanti kita uji dengan Google Form sama kuesioner. Saya bisa tahu kepala sekolahnya seperti apa. Misalnya ada pertanyaan misalnya, sekolah ini disiplinnya seperti apa? Sampai penjaga sekolah kita tanya. Itu bahan koreksi kita panggil nih. Ternyata yang Anda klaim Anda itu hebat di sekolah itu, Anda disukai oleh komunitas sekolah, ternyata 80% nggak suka dengan Anda. Anda datang terlambat, Anda nggak fokus dengan KBM, Anda emosional gitu. Supaya nanti ke depan Anda harus berubah tuh. Itu ada Google Form, Pak. Jadi itu lagi siapin. Udah selesai. Jadi penilaian kepala sekolah dari situ sekarang? Dari situ. Jadi misalnya sekolah SMA Negeri 1, ada 20 guru di situ. Kita kasih Google Form, kita kasih kuesioner. Nanti dia jawab. Ini udah selesai nih. Kita tanya, nanti kita ambil datanya, kita panggil kepala sekolah. Ini faktanya. Gitu loh. Ini faktanya. Persoalannya gini loh, Mbak.
kita ini kan rekrutmen tenaga teknisnya kan jarang tuh, ya kan? Jadi juga jangan juga nyalahin sekolah pemerhati ini. Pendidik sama tenaga kependidikan tuh beda, Mbak. Ya. Tenaga kependidikan kita ini nggak ada. Kok bisa? Ya, karena nggak ada penerimaan. Kemarin PNS. PNS itu nggak ada di sekolah itu. Sekarang ini tenaga kependidikannya dikit, Mbak. Tenaga TU-nya. Oh. TU-nya nggak iya, ada. Itu kan kalau Kemarin tenaga di PNS kependidikan kemarin itu nggak ada? namanya TU. Oh, iya. Ya kan? Kalau tenaga pendidik itu namanya guru, Mbak. Ini harus paham nih. Ya kan? Nah, persoalannya ketika dia nggak ada, tenaga kependidikan menjadi bendahara. Iya. Itu persoalannya. Karena kita nggak ada tuh PNS yang. Nah, itu persoalan. Jadi jangan juga karena situasinya seperti ini. Mau nggak mau, akhirnya guru yang jadi tenaga kependidikannya, Mbak. Karena nggak ada. Nggak ada. Sedangkan kita mau rekrutmen baru, nggak boleh. Nggak boleh tuh. Sekarang kan sudah jadi P3K semua tuh. Ya, betul. Tenaga yang baru nggak boleh, Mbak. Artinya SDM yang ada ini yang mesti kita maksimalkan. Jadi dunia pendidikan ini banyak aspek loh. Iya. Banyak aspek ini pelan-pelan loh. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan. Nah, tapi insya Allah, Pak, Pak Gubernur ini punya target, Pak. Beliau ini konsen. Mudah-mudahan ke depan ya kan sampai kita ini lagi nge-break, Pak. Nge-breakdown kebutuhan guru itu masing-masing kabupaten. Ya. Sampai tingkat kecamatan. Kemudian kita breakdown yang daerah-daerah yang blank, nggak masuk zonasi itu kita cek. Sehingga daya lulus SMP itu berapa, kemudian daya tampung sekolah itu berapa. Ini lagi kita beresin, Mbak. Jadi memang pelan-pelan bertahap. Nggak segampang yang kita pikirkan, Mbak. Gitu loh. Jangan berharap seketika belum berubah ya, Pak. Ya, nggak bisa langsung balik langsung berubah gitu. Nah, termasuk juga kita dorong PKBM. PKBM ini mesti juga berperan aktif untuk bagaimana itu tadi meningkatkan rata lama-lama sekolahnya gitu. Jadi dia bisa paket C dan ya sehingga kalau dia misalnya ini bisa ditampung di PKBM sehingga itu tadi IPM tadi yang tadi katanya tadi itu rata-rata 8, sekian bisa 12 tahun gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya Pak, targetnya 5 tahun ini. Kalau ranking, Mbak, sampai hari ini saya nggak punya datanya, Pak. Nggak ada ternyata ranking kita itu Provinsi Lampung, se-Indonesia. Saya mau tanya datanya, nggak ada. Ternyata dia per bidang, Pak, aspeknya. Nggak ada ranking satunya DKI Jakarta, nggak ada. Saya udah keliling cek, sampai ke pusat saya tanya mana ranking per provinsi. Nggak ada, Pak. Jadi tapi ada beberapa mungkin aspek yang mungkin menjadi perkiraan saja hari ini gitu. Nah ini saya kira mesti saya kasih tahu juga dengan publik gitu loh. Belum ada ranking dari pusat yang menentukan Lampung ini urutan keberapa atau enggak ada sampai hari ini gitu. Sampai saya cari enggak ada, tapi mungkin dari aspek yang lain mungkin ada gitu. Mungkin itu, Mbak. Ya, oke, baik. Kita akan lagi membahas terutama masalah tadi Mas Gino sudah menyampaikan ada guru betapa berat tuntutannya seorang guru dan juga kebutuhan dan perlindungan guru itu belum tadi Pak dibahas. Dan juga mengenai bagaimana sarana dan prasarana sekolah, mungkin ada rencana pembangunan dan lain sebagainya. Kita belum ngomong ya soal sarana prasarana sekolah. Tapi tunda dulu, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama Sudut Pandang dalam pembicaraan kali ini masalah pendidikan di Provinsi Lampung. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh, iya berat. Hati-hati dong, Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya.
Anda masih bersama Sudut Pandang dan tema kita kali ini adalah rasionalisasi biaya sekolah. Dan kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Thomas Ameriko, Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Lampung, dan juga Bapak Gino, Mas Gino saya nyebutnya, Mas Gino Vanoli, Dewan Pakar FMGI Lampung. Banyak sekali tadi sudah berbicara dan ternyata permasalahan di dunia pendidikan ini memang sangat kompleks dan tidak sebegitu saja mudahnya menyelesaikan satu persatu. Namun Pak Kadis ini sudah punya niat untuk menyelesaikan satu persatu ya, diurai dari benang kusutnya diurai ya. Regulasi dulu. Regulasi dulu, oke, baik. Tadi kalau Pak Kadis sudah mengatakan bahwa regulasinya akan dimulai dengan berbagai perencanaan program kerja, bahkan ada beberapa program yang akan di-launching. Semuanya adalah berdasarkan data yang dari Dinas Pendidikan sendiri mengumpulkannya satu persatu, bahwa program itu memang berdasarkan fakta dan juga data yang berada di lapangan. Nah, Mas Gino tadi sampaikan oleh Pak Kadis itu mengenai berbagai hal, bagaimana tanggapannya Mas Gino? Ya, saya tertarik dengan prolog dari Mbak Livi tentang bagaimana sekolah negeri tidak lagi menjadi pilihan utama. Kemudian Pak Kadis tadi bicara sedikit tentang bagaimana penentuan standar pembiayaan, besaran pembiayaan. Saya pikir ini penting ya. Kebijakan ke depan untuk menentukan standar pembiayaan sekolah atau bahasa kita sering unit cost per siswa per tahun, saya pikir ini untuk tingkat kabupaten kota, Kota Bandar Lampung, dan 14 kota yang lain, karena Lampung ini kan bukan hanya Bandar Lampung. Ini perlu ada uji sahih di lapangan betul untuk mengecek secara objektif seberapa sih besaran pembiayaan anak untuk tingkat SLTA misalnya SMA per tahun per anak. Nah, dari sini baru nanti secara pentahelik melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, DPR-nya, kemudian komite sekolahnya dengan orang tua murid, untuk berembuk bersama menentukan sharing pembebanan ini. Saya pikir ini yang apa istilahnya akan menciptakan transparansi dan kepercayaan publik. Hari ini kan kadang-kadang yang dirasa oleh masyarakat berat kan karena ujuk-ujuk. Tahu-tahu ada angka aja ya? Ketika ada angka misalnya ya nanti ditemukan atas efisiensi segala macam, sekarang kan eranya efisiensi ini. Kota Bandar Lampung misalnya, karena berbeda dengan tempat yang lain ya. Untuk anak SLTA misalnya ketemu angka 5 juta. Kita tahu Jakarta sekarang hanya 1,6. Kemudian nanti beban provinsi berapa? Lewat APBD-nya. Taruhlah misalnya turun 1 juta, berarti sudah 2,6. Bagaimana kabupaten kota? Dulu sebelum pengelolaan SLTA itu diambil oleh ke pusat berdasarkan undang-undang, kabupaten kota sudah banyak kok yang punya inisiatif kemampuan untuk juga memberikan biaya. Kabupaten kota, Kota Bandar Lampung taruhlah misalnya 500, berarti sudah 3,1. Oke. Peran serta dunia usaha, dunia industri bagaimana? Iya, betul. CSR-nya. Dengan CSR dari dunia usaha, dunia industri, taruhlah kumpul misalnya, dikumulatifkan bisa 500. Berarti sudah 3,6. Peran masyarakat di mana? Kekurangannya taruhlah misalnya 1,4. 1,4 dibagi setahun saya pikir bukan angka yang berat bagi masyarakat. Jadi bukan dibalik ya, sisanya baru diserahkan. Problem hari ini Jakarta cuma menyumbang 1,6, sekolah menghitung sekitar 7 juta, tiba-tiba kekurangannya yang 5,4 kasih sampur ke orang tua murid. Ini yang selama ini tidak muncul. Dialog, penyusunan rencana kerja anggaran sekolah RKAKS itu tidak partisipatif dan tidak aspiratif. Tentu menjadi kurang transparan. Kedepan kalau keterlibatan para pihak ini tidak ada yang ditinggalkan, diajak serta, kemudian berdasarkan hitungan-hitungan data yang rasional sebagaimana tema kita hari ini, saya yakin dan percaya partisipasi masyarakat itu akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik. Kalau penyusunan anggarannya ini sudah transparan, objektif, rasional, melibatkan banyak pihak, banyak kok sekolah-sekolah. Kenapa sekolah swasta kok jauh lebih punya akselerasi? Ya karena memang dia punya keleluasaan. Sudah saya cek, Al-Kausar misalnya mungkin Sapirius, mungkin YP Unila, memang nggak mau dana bosnya, Pak. Oh ya? Dana pos pusat nggak diterima sama mereka karena ribet, uangnya sedikit, mempertanggungjawabkannya dengan sumbangan masyarakat tadi. Betul. Saya pikir ini
kabupaten kota harus dihitung betul. Jadi Pak ini Kades. artinya per kabupaten kota Iya, per daerah ya, karena per kan wilayah. UMK-nya Oh, beda, UMP-nya beda. Di Dihitungnya, sini mungkin ya. 100.000 murah, di tempat lain bisa jadi juga mahal. Oleh karena saya pikir ini kita sambut baik rencana Pak Kades untuk merasionalisasi pembiayaan pendidikan. Tunggu ini artinya kan Pak Kades ingin menyerap seluruh aspirasi yang ada di betul, lapangan. iya. Saya dengar kemarin udah roadshow seluruh kabupaten kota kan dalam rangka itu saya pikir memang ini harus bersedia capek untuk merubah mindset kemudian menarik simpati publik. Saya yakin Pak Kades kalau nanti ini berjalan dengan bagus, ya, dunia usaha, dunia industri juga punya kekuatan sumber daya yang luar biasa. Kan sekarang pemerintah kondisi uangnya sedikit. Ya. Masyarakat itu kalau dikolab kemampuan uangnya jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karenanya kalau ini bisa disinergikan, masyarakat percaya bahwa ada tadi Pak Kades memberikan terobosan-terobosan, ada quality insurance, ada jaminan mutu bahwa anak saya nanti sekolah sana mau jadi apa, saya yakin partisipasi akan meningkat dan sekolah-sekolah kita harapannya ya Ikut juga tidak meningkat seperti kualitasnya. ini aja. Karena kalau apa adanya ya memang murah tapi nggak terjadi apa-apa. Saya dapat masukan misalnya Pak Kades untuk festival seni aja 14 cabang. Untuk Olimpiade Sains 9 mata pelajaran. Ditambah lagi untuk O2SN olahraganya. Berarti sekolah harus menyediakan 28 ekskul. Nah ini kan pakai duit semua. Ya, sementara sumber daya yang ada di dalamnya belum tentu kompeten untuk Berkompetisi menggali anak seperti itu kita. ya. Contoh misalnya anak dari Liwa, kimia. Oh ternyata mereka tahu guru kimia paling top di Lampung itu adanya di mana? Di Metro. Orang kan akan membawa anaknya nitipkan di Metro. Ya ini kan butuh biaya. Kalau standar duitnya cuman biasa-biasa saja, ya sampai Kota Bumi udah selesai dia. Contohnya misalnya itu. Kenapa? Mungkin tidak ada perencanaan sebelumnya dari pihak sekolah untuk membagi-bagi ataupun mengalokasikan anggarannya untuk digunakan seperti apa? Mungkin seperti itu Pak ya. Atau gimana Pak? Sebenarnya ini kan bicara transparansi sebenarnya. Iya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi gini, kami pengen sebenarnya angka pembiayaan itu berdasarkan grade sekolah. Jadi memang kabupaten kota itu berbeda kan. Iya. Tadi disebutkan Pak Gino, UMR dan UMK-nya beda gitu. Maka kemudian ini yang lagi kita kaji. Tapi kita juga nggak bisa serta-merta menetapkan angka karena kita juga takut melanggar hukum gitu kan. Maka kemudian ini yang kita ingin diskusi dengan banyak pihak, nanti kita rumuskan. Tapi tadi gitu. Mas Gino menyatakan bagaimana dengan peran serta dari pengusaha atau pemilik usaha. Ya ini nanti kita dorong. Pak Gubernur juga sebenarnya pengen menyurati ya nanti dunia usaha untuk bisa menerima siswa magang kita, kemudian mungkin ada beasiswa yang mereka siapkan misalnya kan. Itu dalam proses nanti Pak Gubernur juga konsen di dunia pendidikan ini gitu loh. Begitu juga sekarang ini kan kadang-kadang siswa magang kita ini nggak diterima oleh dunia usaha gitu loh. Karena mungkin skillnya nggak memadai kan gitu. Nah ini kita dorong dunia usaha bisa nampung anak-anak lulusan SMK gitu kan. Kemudian anak-anak magang gitu. Termasuk tadi tuh selama ini ternyata peran universitas itu nggak ada di dunia pendidikan. Nah maka maksud saya peran yang maksimal itu nggak ada. Nah kami berharap nanti ada mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang magang di sekolah. Misalnya ahli MIPA, FK, Fisika gitu. Nanti kami minta dengan rektor. Kami lagi mau audiensi dengan rektor, apakah itu dari ITERA, IAIN, dan UNILA. Kami berharap nanti anak-anak mahasiswa yang berprestasi itu nanti magang di sekolah-sekolah kami yang ada di SMK untuk memberikan ilmu tambahan kepada murid-murid. Jadi gini loh Mbak, kalau mau bagus tuh butuh biaya Mbak. Jadi gini, kalau mau drum bandnya bagus, pelatihnya harus bagus. Kalau tapi peralatannya juga dilengkapi gitu ya. Kalau seninya bagus, nah itu biaya. Nah biaya itu tidak disupport oleh bos Mbak. Oh iya. Ya kan gitu loh, jujur aja ini fakta. Kalau mau bagus itu biayanya mahal. Pelatihnya mesti didatangkan yang oke. Gak mungkin guru olahraga ngelatih drum band. Kan gitu loh. Gimana mau survive? Jadi gini, tapi paling tidak ke depan kita coba lihat grade sekolahnya. Kan gak mungkin sama tuh SMA 2,
dengan SMA Baradatu juga nggak sama tuh. Mungkin tingkat ekonomi SMA 2 lebih tinggi tuh gitu loh. Nah, tetapi maksud saya, nah kita coba dorong transparansinya gitu. Transparansi loh, ya Pak. gitu loh. Karena nggak selesai-selesai diskusi kita ini kalau memang kita bicara ini. Karena banyak hal-hal yang untuk menunjang prestasi itu tidak diakomodir oleh dana BOS, Mbak. Apalagi praktek-praktek itu nggak ada biayanya. Jadi sebenarnya Pak, biaya sekolah untuk sekolah negeri ya di SMA kan di lingkungan Provinsi Lampung ini kan dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung kalau pendidikan SMA, tingkat SMA. Jadi biaya pendidikan di tingkat SMA ataupun itu sebenarnya mahal atau enggak sih Pak? Sebenarnya gini loh, sebenarnya mau dia mahal kalau masyarakatnya oke nggak ada masalah. Yang penting jangan ujuk-ujuk. Oh ya. Oke. Kadang-kadang gini, Ujuk-ujuk kumpulkan wali murid, nih Anda sumbangan sekian gitu loh. Itu yang jadi masalah. Jadi ada penolakan dia. Tapi tidak dipresentasikan angka itu untuk kebutuhan ini gitu loh. Ini persoalan. Ujuk-ujuk diundang ke sekolah, tiba-tiba ketemu angka per bulannya sekian. Nah, pasti ada penolakan toh. Tapi kalau misalnya ternyata angka tersebut itu dipaparkan ternyata memang betul-betul untuk kepentingan anaknya dan rasional, saya kira ngedukung gitu. Jadi kapankah kemudian para orang tua siswa ataupun kata Mas Gino tadi adalah stakeholder lain yang berkumpul untuk menentukan berapa biaya sekolah atau biaya pendidikan sekolah itu harus sekolah yang mengundang kemudian mengumpulkan mereka atau gimana? Atau dari dinas pendidikan? Nah makanya tadi maksud saya gini, kita mau setiap sekolah itu menetapkan angka itu berdasarkan grade. Kemudian ada sanggah bandingnya. Maksudnya menetapkan biayanya, Ya, menetapkan jadi kebutuhannya. apa sih kebutuhannya? Kebutuhannya. Misalnya dia mau bangun misalnya lapangan bola misalnya kan, gitu misalnya gitu kan. Kan nggak ada dana bosnya toh. Ya. Ya kan? Ternyata kebutuhannya 5 juta nih. 5 juta ini dikumpulin tuh orangnya. 5 juta ini kira-kira siapa yang mampu support kita berapa gitu. Nggak ucuk-ucuk 5 juta ini dibagi 100 orang jadi 50.000 gitu loh. Itu nggak boleh Mbak. Iya. Karena ada yang nggak mampu. Betul. Apalagi kan sekarang gini ya, sekolah itu adalah sistem zonasi. Jadi bukan lagi keinginan misalnya, oh saya ingin sekolah di sini karena keunggulannya seperti ini dan lain sebagainya. Dengan kata lain sudah siap dengan biaya yang diperlukan. Tapi ini adalah sekolah ini berdasarkan penerimaan berdasarkan zonasi, artinya siapapun bisa ada di situ yang dekat-dekat situ ibaratnya kan sesuai dengan zonasi. Jadi biaya ada orang yang memang mampu, ada orang yang tidak mampu yang ada di situ. Makanya ditanya tuh, ini kesepakatan nih, kalau nggak mampu mungkin nggak ditarik tuh, yang kira-kira Anda mampu nggak? Kalau nggak sanggah. Jadi ditanya dulu gitu ya? Ditanya dong, Oke, angket dong. Tapi yang jelas ketika memang kegiatan itu masuk akal, rasional orang, dia nggak pasti akan gejolak Pak. Yang sekarang ini kan transparansinya nggak ada, kemudian peruntukannya juga nggak jelas. Nah itu menjadi, itu tadi public trust itu nggak ada gitu loh. Nah itu yang mesti kita dorong ke situ gitu loh. Gimana Mas Gino, setuju nggak? Ya saya pikir Pak Kades kan menekankan betul tentang tata kelola ya. Iya. Kalau prosesnya sudah partisipatif, transparan, objektif, kemudian sekolah bisa diakses informasinya itu dengan mudah. Kan sekarang udah zamannya internet misalnya. Tidak harus ditayangkan di mading, tapi rencana kegiatan anggaran sekolah itu sudah bisa diakses lewat website dan seterusnya. Saya pikir ini terobosan-terobosan yang harus dilakukan dan nanti usulan dari RKKS karena memang ini menjadi bagian daripada yang dikelola oleh provinsi, saya pikir RKAS sekolah ini perlu direview Pak Kades di tingkat provinsi, sehingga rasional gitu loh, sehingga sekolah itu secara standarnya seperti ini oke gitu, tapi yang ini perlu disesuaikan dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi kewenangan provinsi ketika sudah ada standar yang kita pegang. Kemudian sekolah-sekolah direview sehingga tidak serta-merta lah. Itu yang pertama. Yang kedua memang seperti tadi saya singgung, sebegitu banyak kegiatan sekolah yang tidak tercover. Saya pikir ini juga penting untuk direview lah. Jakarta kadang-kadang menyamakan sama daerah lain dengan Lampung. Contoh misalnya ketika Irjen turun, ini menjadi keluhan juga Pak Kadis. TKD Jakarta itu puluhan juta untuk kepala sekolah. Banten juga segitu, Jawa Barat juga segitu. Begitu masuk ke Lampung, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sedangkan sekarang SMA itu dikelola oleh provinsi. Gurunya bisa dari mana saja kepala sekolahnya. Nah kalau dengan gaji tunjangan 1 juta dipotong 11%,
net dia menerima 840.000 boncos, Mbak. Kalau dia ditugaskan jadi kepala sekolah di Tulang Bawang, di Mesuji. Nah ini kan perlu dipikirkan juga. Nggak boleh ngambil dari sana, dari komite nggak boleh sekarang. ASN nggak boleh dapat tambahan dari komite, tidak boleh, dari pos apa lagi. Itu jadi temuan. Nah, bagaimana solusinya? Kan akhirnya nanti nggak ada orang mau jadi kepala sekolah. Begitu digedein, semua orang yang nggak jelas pengen juga jadi kepala sekolah. Nah ini kan problem-problem yang harus diatasi. Dilema, dan ya? saya pikir harus dipikirkan betul itu Pak Kades, karena kepala sekolah saya pikir kalau untuk SMA dengan jumlah murid 1.000, itu bebannya, dan uang yang dikelola bisa sampai 5 miliar, itu lebih hebat dari kepala dinas tingkat 2, eselon 2. Karena eselon 2 ada yang ngelola uang nggak sampai 1 miliar kok hari ini. Sedangkan tunjangan dia cuma 840.000. Kan ini juga tidak mungkin. Gitu. Saya pikir ini secara holistik, komprehensif, dan integratif apa yang disampaikan oleh Pak Kades harus betul-betul kita juga rigid, kita benahin sedikit demi sedikit, nanti lewat Pergub. Harapannya sih tunjangan kepala sekolah termasuk juga mensasar wakil kepala sekolah kalau memungkinkan, ya disetarakan lah dengan tunjangannya eselon 4 atau kalau bisa eselon 3, itu saya pikir terobosan yang luar biasa gitu loh. Apalagi rekrutmennya kata Pak Kades kan akan semakin rigid nanti ke depan. Sehingga dengan merit system ini nanti kita akan mendapatkan orang-orang terbaik, ya selayaknya lah dikasih tunjangan yang sepantasnya, saya pikir itu. Pak Gubernur ini konsen loh, aspek pendidikan, dia konsen, tapi memang kita tahu bahwa cash flow, ya kan, kemampuan keuangan daerah kita sekarang ini belum stabil. Ya kita berharap bahwa runningnya nanti mungkin 2-3 tahun ke depan. Maka kemudian kita mau coba ukur masing-masing sekolah itu kebutuhannya berapa. Karena kebutuhan SMA 1, SMA 2, SMA 3 di masing-masing kabupaten itu beda. Nah, sehingga nanti kita ukur dulu kebutuhannya berapa. Tapi intinya adalah Pak Gubernur komitmen untuk bagaimana mendongkrak mutu pendidikan, kemudian bagaimana meringankan beban orang tua supaya sekolah itu bisa lebih manusiawi lah pembiayaannya gitu loh. Jadi gitu. Tapi hari ini yang bisa kita dorong adalah transparansi, karena nggak mungkin juga kita hindari komite, Mbak. Karena sumber pembiayaan kita belum disupport oleh APBD. Kita masih rasional juga melihat situasi ini gitu. Tetapi mungkin paling tidak, ya kan, grade-nya yang mungkin kita sesuaikan dengan masing-masing sekolah. Dan ini lagi proses kajian nih. Pro dan kontra ini mesti kita sikapi nih. Kita legalkan pungli, nggak kita legalkan nanti nggak ada standar gitu kan. Orang ugal-ugalan ada yang 400, ada yang 500, ada yang 600 gitu kan. Padahal banyak juga yang nggak mampu di angka itu gitu. Maka kemudian nanti paling tidak gambarannya kita buat, kalau memang nggak boleh, ada penetapan standar, kemudian berdasarkan grade, kemudian transparansinya kita dorong, ya kan, mudah-mudahan itu menjadi acuan oleh sekolah supaya ke depan ya tadi rasionalisasi biaya pendidikan khususnya lebih terjangkau bisa diterima lah gitu. Untuk sementara itu yang bisa kita lakukan, karena kondisinya memang kita tahu bersama lah, ya, seluruh Indonesia mengalami ya hal yang sama kan gitu loh kan. Tapi intinya adalah Pak Gubernur, saya sampaikan kembali, beliau komit untuk bagaimana mengurailah persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung. Mungkin itu, Pak. Saya minta 2 kata aja Pak sebagai closing statement, silakan Mas Gino. Ya, kita sambut baik kebijakan Pak Gubernur, terobosan Pak Gubernur, instruksi Pak Gubernur. Kita yang ada di lapangan tentu ini kabar baik dan angin segar bagi masyarakat Lampung. Dipilih oleh 82% masyarakat Lampung, bukan persoalan mudah. Tentu ini juga bersama dengan harapannya juga sebegitu besarnya. Saya kira dengan komitmen konsistensi yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan mengerahkan, mengajak serta seluruh potensi yang ada di masyarakat, saya pikir Lampung ke depan pasti akan jadi lebih baik. Kita akan mendukung bersama ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gino Vanoli, Dewan Pakar FMGI Provinsi Lampung, dan juga Bapak Thomas Ameriko, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, sudah hadir ke studio kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, meningkatkan mutu pendidikan namun tidak memberatkan beban masyarakat atau orang tua murid seperti 2 mata uang atau 2 sisi mata uang yang berbeda yang kemudian sulit untuk dipilih. Tapi itulah resiko dan itulah program yang akan dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, juga ingin membuat anak-anak
seluruh Lampung ini memiliki pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu adalah dukungan semua masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Provinsi Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.